Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian statistik matematik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi distribusi probabilitas. Dan materi ini sangat penting karena kaitannya dengan materi statistik matematik lebih lanjut. Nanti selalu terkait dengan distribusi probabilitas. Untuk itu, sebelum kita masuk ke distribusi probabilitas, kita ingatkan kembali materi sebelumnya, karena ketika kita bicara distribusi probabilitas tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya variabel random. Jadi perlu diingat kembali bahwa variabel random merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang sampel omega, ya simbolnya, yang merupakan himpunan sembarang, ke ruang variabel random yang simbolnya omega x yang merupakan himpunan bagian bilangan real. Di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa variabel random dibedakan menjadi variabel random diskrit kalau dia variabel tersebut atau ruang atau anggota dari ruang variabel random tersebut berhingga atau terhitung walaupun tak berhingga. Yang kedua, variabel random continue jelas uncountable dan unfinite. Oke ya. Sebagai contoh saya berikan ini, ketika x-nya sama dengan 1, 2, 3, maka dia termasuk variabel random diskrit. Karena memang bisa didaftar 1, 2, 3. Sementara kalau ruang variabel randomnya bilangan asli yang tak terhingga, ini pun termasuk variabel random diskrit. Oke ya, diskrit ini. Walaupun tak terhingga, tetapi tetap countable. Kita bisa menyebutkan 1 setelah 1, 2, setelah 2, 3, dan seterusnya. Tapi ketika kita bicara di yang ketiga, ini variabel random continue. Oke ya, continue. Kenapa? Karena kita tidak bisa membilangnya, tidak bisa mendaftarnya. Oke ya, misalnya bilangan setelah 0 berapa kita tidak tahu. Kalau Anda menjawab setelah 0 berapa, saya mengatakan kurang kecil lagi. Disebutkan lagi, saya mengatakan kurang kecil lagi. Jadi memang tidak bisa disebutkan secara daftar, tidak bisa terbilang satu demi satu. Oke, saya kira sudah paham. Nah, bekal variabel random inilah yang nanti kita gunakan untuk mempelajari distribusi probabilitas. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah fungsi densitas probabilitas. Oke ya, apa itu fungsi densitas probabilitas? Kalau kita baca definisinya, ya, jadi kembali lagi kita nanti bicara variabel random. Misalkan, nah ini omega x adalah ruang dari variabel random. Kita batasi dulu ini diskrit karena nanti ada bedanya antara diskrit dan continue. Jadi omega x adalah ruang dari variabel random diskrit x, dibatasi diskrit, maka fungsi f dari omega x ke r dinamakan fungsi densitas probabilitas. Nanti saya simbolkan dengan ini, ya. Fungsi densitas probabilitas dari variabel random x yang dinotasikan dengan, oke, dari sini kita lihat berarti fx, ya, ini simbol atau simbol dari fungsi densitas probabilitas, gitu ya, simbol dari fungsi densitas probabilitas. Nah, jika dipenuhi syaratnya dua ini, oke, syaratnya dua ini. Yang pertama adalah untuk setiap x, fx lebih besar atau sama dengan 0, atau dengan kata lain fx non negatif. Yang kedua, ini fx-nya non negatif. Yang kedua, jumlahan untuk setiap x, jadi jumlahan fx untuk setiap nilai x sama dengan 1. Kedua syarat ini yang perlu diperhatikan. Nah, perhatian berikutnya, ada 2 poin di sini, biar kita tidak terjebak kesalahan nantinya. Jika x merupakan variabel random diskrit, sudah saya tulis di sini dengan fungsi densitas probabilitas fx, maka ingat di sini saya kotak biar ingat. Nah, fx adalah peluang x sama dengan x. Ini hanya berlaku untuk diskrit. Ingat, hanya berlaku untuk diskrit. Kalau tidak diskrit,
tidak boleh. Kalau kontinu tidak boleh seperti ini. Karena kontinu tidak boleh satu nilai. Oke ya. Yang kedua, untuk setiap, nah ini berarti ada suatu sigma file atau kejadian A himpunan bagian dari ruang variabel random, maka peluangnya juga tergantung kepada hanya itu sendiri apa? Jumlahan di mana X anggota A. Oke. Nah, sebagai apa itu pembanding, sekarang kita menuju ke variabel random yang kontinu. Sama fungsi densitas probabilitas, variabel random kontinu saya tulis ini, nah, ini menjadi catatan ya, ini kontinu. Misalkan omega X adalah ruang dari variabel random kontinu, maka F ini sebenarnya sama semua, maka F dari omega X ke R dinamakan fungsi densitas probabilitas dari variabel random X dengan simbol Fx didefinisikan seperti ini. Sama, oke, non negatif, tetapi bukan sigma. Dengan kata lain ini berarti integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga Fx dx sama dengan 1. Maka ini kalau digambarkan begini. Oke. Nah, di sini nanti kita tidak bicara satu titik. Ini misalnya ada A, ini ada B. Oke, begini. Ini ada X, di sini Fx. Nah, yang dimaksud peluangnya Fx itu adalah luasannya ini. Sementara tadi coba kita masuk kembali ke kembali ke depan. Nah, kalau seperti ini yang depan tadi berarti kalau digambarkan seperti apa? Kalau digambarkan seperti ini. Kalau diskrit ya, di sini X, di sini Fx, di sini berarti di sini ada suatu titik, ada titik, ini saya X1, X2, X3, ada nilai-nilai, setiap titik di sini ada nilainya. Nah, seperti ini. Ini kalau diskrit. Kalau kontinu, kita gambarkan seperti ini. Oke ya. Nah, pada saat distribusinya, pada saat variabel randomnya kontinu, maka yang perlu diperhatikan di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, nah ini Fx yang diskrit tadi kan, kalau diskrit kan seperti ini. Ini Px sama dengan X. Ini kalau diskrit ya. Ini saya kotak, ini kalau diskrit ya. Ini bisa untuk satu titik ini. Tetapi untuk kontinu tidak boleh satu titik. Tetap harus ada rentang antara A dan B. Dan ini A tidak boleh sama dengan B. Karena kalau A sama dengan B berarti X satu titik itu tidak boleh. Sekecil apapun jaraknya A. Oke, kita kerjakan ya. Untuk membuktikan bahwa Fx merupakan fungsi densitas probabilitas, atau kita tulis dulu permasalahan tadi. Fx-nya itu sama dengan setengah pangkat X, ini 0, ini untuk X-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya, X yang lain begini. Oke ya. Oke, nah sekarang untuk membuktikan Fx ini suatu fungsi densitas probabilitas ada dua syarat. Yang pertama non negatif untuk sembarang nilai X, yang kedua jumlahannya sama dengan 1. Maka kita mulai dulu yang pertama, syarat yang pertama ya, syarat yang pertama. Oke, syarat yang pertama non negatif. Nah, kita buktikan bahwa Fx non negatif. Nah, kita buktikan untuk misalnya X-nya anggota dari bilangan asli, natural number. Oke ya, bilangan asli. Maka Fx-nya apa ketika bilangan asli? Ketika X-nya bilangan asli, Fx sama dengan setengah pangkat X. Oke, perhatikan di sini bilangan pokoknya adalah setengah atau positif. Ingat, setiap bilangan positif pangkat berapapun, ya pangkat berapapun nilainya pasti positif. Maka dia sama dengan lebih besar dari 0, pasti positif. Nah, sementara ketika kita bicara untuk X-nya bukan anggota dari bilangan asli, jelas masuk di ranah yang ini. Berarti Fx-nya oke, sama dengan 0. Oke, jadi sehingga untuk sembarang X anggota R, ini Fx-nya lebih besar sama dengan 0 atau non negatif. Oke ya, sudah dipenuhi di sini. Oke, nah sekarang yang syarat yang kedua,
Kita tulis di sini aja. Jumlahannya sama dengan 1. Coba perhatikan di sini. Sigma untuk all X. Di sini karena all X saya tulis Fx gini. Oke, yang ada nilainya, ternyata yang ada nilainya ketika X-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dia sigma X-nya 1 sampai tak hingga langsung ditulis setengah pangkat X. Kalau saya tulis ini agak ke sini biar agak longgar ya. Ini berarti setengah pangkat 1 ditambah setengah pangkat 2 ditambah setengah pangkat 3 dan seterusnya. Oke, kalau diperhatikan merupakan deret geometri. Jumlahan dari deret geometri adalah A dibagi A-nya setengah ya. A-nya setengah, A itu bilangan pertama, dibagi 1 dikurangi R. R itu rasionya, jadi deret yang kedua, bilangan yang kedua dibagi bilangan pertama atau bilangan ketiga dibagi kedua. Oke ya, jadi sama dengan setengah juga, sama dengan 1. Oke, nah kesimpulannya apa? Oke, kesimpulan berarti apa? Karena dipenuhi syarat 1 dan 2, maka Fx merupakan fungsi densitas probabilitas. Oke. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang B adalah berapa sih peluang? Nah, tadi diketahui gini yang B ya. Pertanyaan yang B gini, B ya. Ketika diketahui A-nya adalah X ya, di mana X-nya bilangan asli ganjil. Gini. Oke. Berapa peluangnya PA? Pada materi sebelumnya berarti PA adalah sigma, di sini mesti Fx gini ya. Di sini X anggota A. Nah, X anggota A tentunya ada F1. A-nya kan 1, 3 ditambah F3 ditambah F5 dan seterusnya. Ini sama dengan setengah pangkat 1 ditambah setengah pangkat 3 tambah setengah pangkat 5 dan seterusnya. Sama seperti yang pertama tadi, deret geometri dengan A-nya sama dengan setengah, tetapi R-/nya di sini setengah pangkat 3 dibagi setengah berarti 1 dikurangi 1/4 sama dengan 2/3. Oke, untuk selanjutnya kita berikan permasalahan di contoh 2. Coba perhatikan di contoh ini, diketahui variabel random X dengan fungsi densitas probabilitas. Jadi sudah diklaim ya, Fx ini fungsi densitas probabilitas yang didefinisikan seperti tersebut di bawah ini. Oke ya, seperti ini. Kalau kita melihat ini, jelas pandang di sini, dia merupakan variabel random kontinu karena bentuknya interval. Pertanyaannya, tentukan nilai K. Yang kedua, hitunglah P, harga mutlaknya X dikurangi 1 lebih kecil dari 4. Nah, untuk menyelesaikan ini, tentunya kita tidak lepas dari syarat fungsi densitas probabilitas yang sudah dijelaskan di atas. Jadi, kita tuliskan dulu saja, Fx tadi adalah K E pangkat negatif 2X ini. Ya, oke, ini 0, ini untuk X-nya lebih besar 0, ini untuk X yang lain. Oke, ini kita bagi 2 saja biar lebih hemat. Oke. Nah, sekarang untuk membuktikan atau untuk menentukan nilai K, kita bisa menggunakan tadi syaratnya FDP, fungsi densitas probabilitas, adalah dia non negatif, dan kalau kontinu integralnya sama dengan 1. Oke ya, kita mengambil syarat yang kedua. Jadi ketika integral negatif tak hingga sampai tak hingga Fx dx ini syaratnya sama dengan 1, maka kita bisa menuliskan apa? Ini ekuivalen dengan apa? Negatif tak hingga. Kita mulai dari negatif tak hingga, tapi ketika negatif sampai 0. Sampai 0 nilainya 0. Fx-nya kan yang ada nilainya Fx di x-nya lebih besar 0. 0 dx
ditambah dari 0 sampai tak hingga. Di sini fx-nya sudah ditulis KE 2x dx. Ini sama dengan 1. Ya. Ini kalau kita lanjutkan, yang di depan mestinya 0. Nah, inilah, ini ditambah, ini K-nya bisa keluar di sini. Ini 0 tak hingga E pangkat negatif 2x dx sama dengan 1. Oke, kita peringkas saja. Ini 0-nya sudah hilang. Bisa menjadi ini K, karena ini tak hingga, kita tulis limit H mendekati tak hingga, integral 0 sampai H E negatif 2x dx sama dengan 1. Ini sama. Kita lanjutkan di sebelah sini. Berarti apa ini? Ini K limit H mendekati tak hingga. Nah, integralnya E pangkat negatif 2x itu negatif setengah E pangkat negatif 2x. Di sini batasnya H, di sini 0 sama dengan 1. Oke, masuk lagi K. Coba limitnya kalau dimasukkan H menjadi, ini kan negatif, dimasukkan negatif 2H, negatif 2A, E pangkat negatif, padahal hanya menuju tak hingga, berarti sini 0 dikurangi negatif setengah sama dengan 1. Maka di sini ada setengah K sama dengan 1, maka K sama dengan 2. Oke, karena K sama dengan 2, maka fx-nya sudah berubah menjadi bentuknya 2E pangkat negatif 2x. Ini untuk x-nya lebih besar 0, 0 untuk x lain. Oke, untuk selanjutnya kita mengerjakan soal yang B yang tadi dituliskan. Berapa peluangnya tanda mutlak X dikurangi 1 lebih kecil dari 4. Nah, ini berapa pertanyaannya? Ya, nah ini kalau kita tulis secara apa itu tanpa tanda mutlak, berarti P negatif 4 lebih kecil dari X dikurangi 1 sama dengan 4, begini ya. Ini sama dengan P negatif 3 X lebih kecil 5. Nah, ini tentunya seperti teori yang di depan, berarti 3, ini 5, ini fx dx. Ingat, ini masih umum sehingga saya tuliskan fx seperti ini. Nah, ini sama dengan, kalau dari negatif 3 sampai 0, otomatis fx-nya nilainya 0, ditambah dari 0 sampai 5, dituliskan tadi 2e pangkat negatif 2x dx. Oke ya. Nah, kita pisah menjadi 2 seperti ini. Nah, sekarang kita hanya menentukan ini karena di sini sama dengan 0 ya. Oke, ini sama dengan mohon maaf ini. Oke, saya tuliskan kembali. Sama dengan berarti integral karena, nah ini kita keluarkan 2 saja, 0 sampai 5 E pangkat negatif 2x dx. Oke, sama dengan 2. Seperti tadi, integralnya ini sama dengan setengah E pangkat negatif 2x. Ini 5, ini 0. Oke, sama dengan negatif setengah E pangkat negatif 10 dikurangi, nah ini dikurangi negatif berarti ditambah setengah E pangkat 0. E pangkat 0. Oke ya, kalau kita peringkas, misalnya 0-nya keluar, berarti di sini menjadi 1. Ini karena pangkat 0 ini 1 dikalikan 2, 1 dikurangi E pangkat negatif 10. Oke ya. Nah, boleh Anda kerjakan E pangkat negatif 10 dengan suatu komputasi tersendiri, silakan, tapi boleh juga ditulis langsung seperti ini. Oke, jadi peluangnya seperti ini, dan nilai peluang itu kan antara 0 sampai 1, dan ini sudah dipenuhi juga di sini.
Oke, untuk selanjutnya dalam kajian distribusi probabilitas, kita akan membahas tentang fungsi distribusi kumulatif, yang nanti juga akan saya jelaskan kaitannya fungsi distribusi kumulatif dengan fungsi densitas probabilitas. Oke, kita mulai saja. Jadi, definisi dari fungsi distribusi kumulatif dari variabel random X dinotasikan dengan ini, Fx sama. Tetapi di sini F-nya F besar. Kalau fungsi densitas probabilitas F kecil X, maka fungsi distribusi kumulatif adalah F besar X. Adalah fungsi dengan domain adalah bilangan real dan kodomennya bilangan real antara 0, 1 yang didefinisikan, ini saya kotak karena ini adalah definisi yang cukup penting. Baik untuk diskrit maupun kontinu, bahwa F besar X adalah peluang bahwa X lebih kecil sama dengan X. Oke ya. Nah, berangkat dari sini, maka fungsi distribusi kumulatif itu memenuhi 3 syarat. Oke ya. Yang pertama adalah ketika X mendekati negatif tak hingga, maka Fx-nya sama dengan 0. Sementara ketika X-nya mendekati tak hingga, maka nilai Fx sama dengan 1. Oke, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah F besar X adalah fungsi yang tidak turun. Artinya jika A lebih kecil B, maka dijamin FA lebih kecil atau sama dengan FB. Itu fungsi yang tidak turun. Dan yang ketiga adalah Fx adalah kontinu dari kanan, sehingga ketika limit H mendekati 0 positif, maka Fx ditambah H sama dengan Fx, karena kontinu dari kanan. Tidak dituntut kontinu dari kiri, cukup kontinu dari kanan saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kaitan antara fungsi distribusi kumulatif dengan fungsi densitas probabilitas. Karena kalau kita lihat jelas sekali ya, ternyata keduanya sama-sama peluang. Kalau Fx kecil, kalau kemarin yang diskrit saya tuliskan seperti ini, X besar sama dengan X kecil gini, tetapi kalau F besar, nah itu sama dengan X lebih kecil dari X kecil. Nah, dua hal ini kan kelihatan sangat-sangat berkaitan. Ya, keduanya menjelaskan tentang peluang. Nah, sekarang kita baca, jika X variabel random, maka Fx besar dapat diperoleh dari Fx kecil. Artinya apa? Fungsi distribusi kumulatif itu dapat diperoleh dari fungsi densitas probabilitasnya atau sebaliknya. Oke, nah untuk itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita bagi yang pertama untuk variabel random diskrit, yang kedua untuk variabel random kontinu. Untuk diskrit, seperti yang saya sampaikan di kotak ini adalah Fx adalah Px sama dengan X. Nah, Fx besar kumulatifnya, berarti kan kalau kita diketahui ini, maka Fx kumulatifnya berarti jumlahan dari X yang kurang dari X, atau Fu untuk U yang kurang dari X. Dijumlahkan terus karena memang kumulatif di sini tadi. Oke ya. Nah, yang kedua adalah ketika yang diketahui Fx besar, Fx kecil sama saja, kita tinggal melakukan dengan Fx kecil, kita lihat saja Fxj. Kita ambil satu titik saja, Fx kecil J sama dengan Fxj dikurangi limitnya. Dikurangi limitnya dari J, Xj itu sendiri. Oke ya, saya kira nggak masalah ini. Yang berikutnya adalah ketika X adalah kontinu. Nah, ketika X kontinu, coba perhatikan. Fx kontinu ketika peluang X kurang dari X. Ya, ini tentunya sama dengan kalau kita bicara kontinu dari negatif tak hingga sampai batas ini. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Oke ya, maka sama saja ketika kita cari Fx adalah integral dari negatif tak hingga sampai X Fu du. Sama saja ini simbol saja U, bisa disimbolkan yang lain juga.
Oke, sementara ketika diketahui efek besar, karena ini integral, maka ketika efek besar, maka turunan pertama dari efek besar itu untuk mencari efek kecil. Oke, paham ya? Nah, untuk selanjutnya kita memberikan beberapa latihan soal. Kita beri 2 saja, yang satu discrete, yang satu continue, biar kita bisa paham keduanya. Oke, ketika kita bicara tentang soal seperti ini, diketahui variabel random X dengan F besar X didefinisikan seperti ini. Nah, ini berarti fungsi distribusi kumulatif. Permasalahannya, ini discrete atau continue. Nah, untuk variabel random, maksud saya untuk fungsi densitas probabilitas, terkadang kita menentukan discrete atau continue, kita melihat ini. Kalau Fx kecil maksudnya, kalau fungsi densitas probabilitas, kalau melihat ini sepertinya ini continue. Tetapi ketika kita bicara tentang fungsi distribusi kumulatif, yang menentukan dia continue atau discrete adalah justru nilai peluangnya di sini. Oke ya. Nah, kalau nilainya konstan, maka dia variabel random discrete. Oke ya, discrete ya. Tetapi kalau ternyata ada non konstan atau ada variabel atau memuat variabel, maka variabel random continue. Oke ya. Oke, jadi berarti untuk kasus seperti ini adalah variabel random discrete. Kenapa? Karena konstan semua, 0, 1/6, setengah, 1. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, buktikan bahwa Fe ini merupakan fungsi distribusi kumulatif. Tadi di depan sudah syaratnya berapa? Syaratnya 3. Oke ya, tentukan fungsi distribusi, fungsi densitas probabilitasnya, berarti nyari Fe kecilnya. Kalau ini membuktikan bahwa dia fungsi distribusi kumulatif, kalau yang bawah menentukan Fe kecilnya. Oke, kita coba mengerjakan di slide berikutnya ya. Oke, nah sekarang biar tidak lupa saya tulis saja soalnya tadi. Oke, berarti Fx 0, 1/6, setengah 1. Oke ya, ini 0 untuk kurang dari 1, 1/6 untuk 1, 1 sampai 2, setengah untuk 2 sampai 3, dan 1 untuk 3, X lebih besar 3. Kita tulis saja di sini. F besar X ini ya. Oke. Ini mulai dari 0, tadi 1/6, ini setengah, ini 1. Ini untuk X-nya, oke. Untuk X-nya kurang dari 1. Ini X-nya 1 sampai 2. Ini X-nya 2 sampai 3. Ini X-nya lebih besar dari 3. Nah, apakah dia merupakan fungsi distribusi kumulatif? Nah, coba kita yang pertama. Tadi syaratnya 3 kan? Syaratnya 3. Syarat pertama adalah apakah F negatif tak hingga, ini kan limit ini ya. Limit X mendekati tak hingga, negatif tak hingga. Oke, saya ralat aja negatif tak hingga gini ya. Negatif tak hingga. Dia Fx. Nah, sekarang perhatikan berapa ini? Negatif tak hingga posisinya di sini. Kan kurang dari 1, berarti sama dengan 0. Terus F tak hingga berarti limit X mendekati tak hingga, maka Fx posisi tak hingga di lebih besar dari X-nya lebih besar daripada 3. Oke, berarti sampai tak hingga gitu ya. Oke, dan syarat pertama sudah dipenuhi. Sekarang syarat kedua, apakah fungsinya tidak turun? Nah, sekarang untuk nilai X ya, untuk nilai X pada interval sama, apa yang terjadi? Interval sama itu misalnya X-nya 1,2 dengan 1,5 itu pada interval yang sama, atau X-nya 2,5 sama 2,7 itu pada interval yang sama gitu ya. Nah, ketika Fx-nya interval yang sama, maka Fx ya, mungkin kita, maka oke, untuk setiap A lebih kecil B,
diperoleh. Nah, F pada interval yang sama otomatis nilai Fx-nya sama kan? Fa sama dengan Fb. Oke. Nah, tetapi untuk nilai X pada interval beda, maka untuk A lebih kecil B, maka Fa pasti lebih kecil. Lihat aja ini, 0, 1/6, setengah selalu meningkat, berarti lebih kecil Fb pada interval berbeda. Oke ya, jadi untuk setiap bilangan real ternyata Fx merupakan fungsi yang tidak turun. Oke, untuk syarat yang ketiga ya, kita tuliskan di sini syarat ketiga, Fx kontinu dari kanan. Artinya apa? Kontinu dari kanan artinya harus dipenuhi bahwa limit H mendekati 0 positif, Fx ditambah H harus sama dengan Fx. Ini yang harus dipenuhi. Nah, untuk membuktikan ini, kita tidak perlu membuktikan semua nilai X. Karena X-nya dari negatif tak hingga sampai tak hingga, cukup Anda membuktikan pada nilai-nilai ekstrim saja. Nilai-nilai ekstrim saja. Karena apa? Pada nilai non-ekstrim dijamin dia justru kontinu kiri kanan. Tetapi pada nilai ekstrim dimungkinkan dia hanya kontinu kiri saja, atau kontinu kanan saja, atau malah tidak kontinu keduanya. Nah, sekarang kita buktikan pada nilai ekstrim. Kalau kita lihat di soalnya tadi, nilai ekstrimnya adalah hanya untuk X sama dengan 1, X2 sama X3. Jadi kita tentukan aja untuk X sama dengan 1, nilai ekstrim pertama, limit H mendekati 0, maka F X-nya 1 ya, berarti di sini saya tuliskan 1 ditambah H, gini, X1, ini sama dengan kalau F1 ditambah H1 lebih sedikit banget, berarti dia tulisannya 1/6 tadi, dan dia sama dengan F1 ternyata. Oke ya, nah terus untuk X sama dengan 2, limit H mendekati 0 positif, F2 ditambah H sama dengan setengah sama dengan F2, dan terakhir untuk X sama dengan 3, maka limit H mendekati 0 positif, oke, F3 ditambah H sama dengan 1 sama dengan F3 itu sendiri. Oke ya. Nah, kesimpulannya apa dari 1, 2, 3 tadi? Karena karena dipenuhi sifat 1, 2, dan 3, maka Fx merupakan fungsi distribusi kumulatif. Oke, nah itu yang pertama sudah kita selesaikan. Untuk selanjutnya kita menuju ke soal pertanyaan yang kedua. Oke, untuk menjawab pertanyaan B, yaitu diketahui Fx besar ya. Kalau pertanyaan B itu diketahui Fx besar, ini diketahui, maka Fx kecilnya apa, kan pertanyaannya gitu. Nah, untuk itu kita kembali variabel randomnya tadi diskrit, maka sebenarnya bisa dituliskan Fxj itu sama dengan F besar Xj dikurangi limit H mendekati 0 positif, F Xj dikurangi H. Ini yang perlu kita jelaskan di sini. Nah, sekarang begini. Sebenarnya Xj-nya ada semua bilangan real, tapi kita cukup membuktikan pada nilai-nilai ekstrim saja Xj-nya. Karena apa? Ketika Xj bukan pada nilai ekstrim, maka dijamin nilai F kecil X-nya sama dengan 0. Maka yang kita perlukan hanya Xj untuk nilai-nilai ekstrim. Tadi sudah disebutkan nilai ekstrimnya ada 1, 2, dan 3, maka tulis saja di sini
F1. Ya, F1 karena nilai ekstrim, maka di sini ada F1 dikurangi limit H mendekati 0 positif, F1 dikurangi H. Oke ya, F1 tadi sudah disebutkan berapa tadi? 1/6. 1 dikurangi sedikit, nilainya 0, berarti di sini ada 1/6. Oke ya, F1 1/6. F2 sekarang, F2. Sama seperti F1, berarti F2 dikurangi limit H mendekati 0 positif, F2 dikurangi H. Oke, sama dengan berapa? Setengah dikurangi, 2 dikurangi sedikit masuknya di sini. 1/6. Ya, berarti di sini, berarti kalau kita 3, berarti 2/6 atau 1/3. Ya. Nah, sekarang ketika F3 adalah F3 dikurangi limit H mendekati 0 positif. Ini F3 dikurangi H. Padahal F3 sama dengan 1, F2-nya setengah. Maka sama dengan setengah. Oke ya. Nah, di luar nilai ekstrim dijamin nilainya 0. Maka sekarang sudah ketemu. Kita kembali saja ke sini. Ya, berarti apa? Berarti Fx sekarang sudah ketemu apa itu? Gini, nilainya cuma ada 1/6, setengah, atau 1/3 dulu, terus setengah, terus 0. Ini, oke. 1/6 untuk X berapa? Ternyata untuk X sama dengan 1. Oke, setengah, 1/3 untuk X sama dengan 2, dan setengah untuk X sama dengan 3. Ini untuk X yang lain. Oke ya. Nah, demikian apa itu untuk menentukan Fx kecil ketika variabel random discrete. Oke, untuk contoh yang nomor 2, coba perhatikan. Di sini merupakan variabel random kontinu, karena di sini Fx kecil kita melihat ini bentuknya interval, maka dia variabel random kontinu. Nah, pertanyaannya, tentukan fungsi distribusi kumulatif. Berarti diketahui Fx kecil, mencari Fx besarnya apa, gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, atau kita tulis saja di sini untuk menjawabnya biar nggak kelupaan nantinya. Diketahuinya Fx kecil adalah ini, biar nggak kelupaan, ini 2x untuk 0, ini x, ini 1, setengah ya, setengah, terus 6, 1 dikurangi x untuk setengah x sampai 1, dan ini 0 untuk x yang lain. Oke, nah kita cuma punya fungsi ini, kita kotak saja fungsinya ini. Oke, nah bagaimana kita menentukan Fx besar? Padahal Fx besar itu tadi, Fx besar itu adalah peluang X kurang dari X. Jadi bisa ditulis kalau ini kontinu berarti negatif tak hingga sampai X, di sini Fx dx. Nah, sekarang tergantung nilai X-nya. Oke, tergantung nilai X-nya. Nah, misalnya begini, untuk X-nya kurang dari 0, apa yang terjadi? Maka Fx apapun itu dari negatif tak hingga sampai X, karena X-nya kurang dari 0, maka dia sama dengan 0. Fx-nya 0 karena tidak ada yang memuat nilai-nilai di sini. Oke ya. Nah, sekarang untuk X-nya antara 0 sampai setengah, maka Fx adalah integral dari negatif tak hingga sampai X Fx dx. Ya, sama dengan negatif tak hingga sampai 0 dulu, di sini 0 dx. Oke, di sini dari 0 sampai berapa? Sampai nilai X di sini adalah X. Ya, sampai X di sini adalah X, di sini 2x dx. Ya, sama dengan
ini 0, ini ditambah ya, ditambah. Nah ini baru kita lihat integralnya, berarti x kuadrat, ini x, ini 0, sama dengan x kuadrat. Ya, paham ya? Oke, nah selanjutnya ketika pada interval untuk x-nya itu antara setengah, gini, x sampai 1, ya, maka fx-nya dapat ditulis seperti ini, integral negatif tak hingga sampai x, gini kan, fx dx, ya, sama dengan integral tak hingga sampai 0, oke, 0 dx ditambah di sini 0 sampai setengah, di sini 2x. Kenapa? Karena x-nya di atasnya setengah, ya, x-nya di atas. Oke, jadi kita tuliskan tadi ada 0 ditambah integral dari 0 sampai setengah 2x dx ditambah integral dari setengah sampai x 6 1 dikurangi x dx. Ini sama dengan langsung aja kita masukkan x kuadrat setengah 0 ditambah, nah ini langsung aja kita masukkan integral 6, berarti 6x dikurangi 3x kuadrat, tapi batasannya untuk x setengah, ini sama dengan 1/4 ditambah 6x dikurangi 3x kuadrat. Kalau kita masukkan setengah dikurangi 3, ini negatif berarti positif, 3/4 3/4. Kalau kita sederhanakan, mungkin urut dari yang pangkatnya tertinggi, berarti negatif 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2. Nah ini untuk x antara setengah sampai 1. Nah untuk selanjutnya bagaimana ketika x-nya antara lebih besar daripada 1. Jadi ketika untuk x, lebih atur pada slide berikutnya saja, untuk x-nya, untuk x lebih besar sama dengan 1, berarti fx besar gini sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai x fx dx, ya, oke, sama dengan dari negatif tak hingga sampai 0 dx ditambah dari 0 sampai 1 2x ditambah 1 sampai setengah ya tadi, ini sampai setengah, ini setengah sampai 1, 6 1 dikurangi x dx, ini ya, ini ada dx juga, ini ditambah berarti 1 sampai x, tapi x-nya di atas 1, berarti 0 dx. Oke, langsung aja kita masukkan ini 0, integralnya berarti x kuadrat setengah 0 ditambah 6x dikurangi 3x kuadrat 1 setengah, ini setengah ditambah 0. Kalau kita ringkas menjadi 1/4 dikurangi ditambah ya, ditambah ini dimasukkan 1 berarti 6 dikurangi 3 dikurangi lagi 3, kalau kita masukkan berarti ditambah 3/4. Oke, ini sama. Oke, kita tuliskan hasilnya. Hasil yang kita peroleh tadi fx besar gini ya, mulai dari 0 tadi, terus x kuadrat, terus negatif 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2, yang terakhir 1. Untuk x kurang dari 0, untuk x-nya 0, x sampai setengah, yang berikutnya dari setengah, x sampai 1, dan
X lebih besar sama dengan 1. Ini hasil fungsi distribusi kumulatif yang sudah kita peroleh di atas. Yang selanjutnya untuk menjawab pertanyaan B cukup sederhana. Ketika ditanya peluang nilai X-nya antara 0,25 sampai 0,75, ini sebenarnya bisa ditulis peluang X-nya itu X-nya kurang dari 0,75 dikurangi peluang X-nya kurang dari 0,25. Nah, ini sama dengan, kalau kita sederhanakan, ini kan sama dengan, sesuai dengan definisi kan, F 0,75 dikurangi F 0,25. Nah, nilai-nilai ini sudah ada kita peroleh di sini. Jadi kalau kita agak ke sini biar buat agak longgar tempatnya, yang 0,75 kita tuliskan berarti negatif 3, 0,75 kuadrat itu berarti 9/16 ditambah 6 kali 3/4 dikurangi 2 dikurangi F 0,25 berarti 1/4, tapi posisinya kan di atas di sini berarti cuma seperempat ya, 1/4 berarti 1/16 gini. Oke, kalau kita tuliskan semuanya berarti ada negatif 27/16. Oke, negatif ditambah 18/4 dikurangi 2 dikurangi 1/16. Ini aljabar biasa, Anda silahkan dihitung, nanti hasil akhirnya adalah 3/4. Nah, demikian kajian untuk fungsi distribusi kumulatif. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman tersendiri untuk Anda, dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan materi yang lain. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.